Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kemurahan-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami pemahaman yang benar agar kami boleh mengerti, bahkan mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang terambil dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya mengundang kita semua untuk buka Alkitab dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Di sini saya mau kasih judul khotbah saya yaitu hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Saya kasih judul khotbah hidup ini pilihan dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Tuhan pada dasarnya memberikan kita itu yaitu kehendak bebas. Jadi pada firman Tuhan ini kita akan belajar, kita akan analisa ayat demi ayat. Hidup ini pilihan, hidup ini bukan paksaan. Kita tidak pernah dipaksa untuk kita harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Semua itu tergantung diri kita, tergantung pribadi kita, tergantung apa yang mau kita lakukan, seperti itu ya. Jadi saya kasih judul khotbah kita pagi hari ini yaitu hidup ini pilihan. Nah, apa sih? Sebagai orang Kristen, apa sih yang harus kita pilih, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kah, atau yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hidup yang bagaimana yang harus kita pilih? Nah, di sini kita mau bahas. Saya akan bacakan ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini adalah ayat yang ke-24 dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Jadi di sini saya akan membahas dua macam orang Kristen atau dua jenis orang Kristen, tergantung kita mau hidup yang seperti apa kita pilih. Kita lihat dulu model orang Kristen yang pertama, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Model orang Kristen yang pertama yaitu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, kita mau lihat bagaimana hidup orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi baik saya maupun saudara, ketika kita mendengarkan dan bukan cukup hanya mendengarkan, tapi ada tindakan kita untuk melakukan, untuk mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan disebut dengan orang yang bijaksana. Saya rasa dari Sabang sampai Merauke, semua orang ingin disebut bijaksana. Tidak ada orang yang ingin disebut orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Pasti kita ingin disebut orang yang bijaksana. Pasti kita bangga ketika kita disebut orang yang bijaksana. Dikatakan orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengarkan perkataan dan melakukan firman Tuhan. Jadi bagi saudara yang mungkin kita hanya datang beribadah, kita hanya dengarkan firman tapi kita tidak melakukannya, berarti dalam hati kita adalah orang yang tidak bijaksana, seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana itu mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ini Tuhan membuat suatu perumpamaan kepada orang-orang banyak, kepada murid-muridnya tentang dua macam dasar. Nah, saya akan memberitahukan kepada saudara semua dua model orang Kristen yang saat ini kita jumpai, seperti apa yang Tuhan sampaikan dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan di sini, yang pertama, mendengarkan dan melakukan firman sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita tahu bahwa batu sendiri itu berbicara pada pribadi Yesus, di mana Yesus adalah sebagai batu penjuru. Jadi ketika model orang Kristen yang pertama yang tidak cukup mendengarkan tapi juga melakukan, atau disebut juga orang bijaksana, ia mendirikan rumahnya di atas batu. Ia mendirikan hidupnya di atas pribadi Yesus. Ia mendirikan hidupnya di atas pribadi Yesus sendiri gitu.
Lalu saya akan bacakan ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi ini perumpamaan tentang orang yang mendirikan rumah. Ada orang mendirikan rumah di atas batu. Dikatakan ayat 25, ketika hujan datang, banjir datang, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Kenapa? Karena rumah itu didirikan di atas batu. Nah, ketika hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, ketika kita mendasari hidup ini pada Kristus, pada pribadi Yesus sendiri, ketika masalah mungkin datang, ketika pencobaan datang, ketika apapun yang membuat kita lemah itu datang, maka kita tetap kuat. Sama seperti rumah ini, karena dasarnya kuat, maka ketika banjir, angin, hujan, rumah itu tidak rubuh. Jadilah kita menjadi orang Kristen yang mendasari hidup kita pada pribadi Yesus. Kenapa kita harus mendasari hidup kita pada pribadi Yesus? Ketika pencobaan, masalah, apapun itu, kita tetap kuat, kita tidak akan goyah, kita tidak akan gampang jatuh, kita tidak akan gampang mundur. Sekalipun kita jatuh, maka Tuhan akan mengangkat kita kembali, kita akan bangkit kembali. Nah, ini adalah model orang Kristen yang pertama, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, kita masuk ke model orang Kristen yang kedua. Dikatakan ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Model orang Kristen yang kedua, dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku, dia mendengarkan perkataan Tuhan. Orang Kristen ini datang beribadah kepada Tuhan, dia datang ke gereja, dia datang beribadah, dia mungkin mengikuti chapel, mengikuti Biston, mengikuti kegiatan ibadah, tapi dikatakan hanya sebatas mendengarkan. Tidak ada tindakan untuk melakukannya. Kalau teman-teman bisa baca dalam Yakobus itu, dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku, dia mendengarkan firman Tuhan. Tapi kenapa? Tapi tidak melakukannya. Orang yang mendengarkan firman tapi tidak ada tindakan melakukan, Tuhan samakan dia dengan orang yang bodoh. Mungkin kasar ya, kayak kita tuh dikatain bodoh gitu tuh seolah-olah kasar ya. Tapi ini pribadi Yesus sendiri yang menyampaikan. Pribadi Yesus berkata, mendengarkan firman nih tapi tidak melakukannya itu sama dengan orang bodoh. Sekarang kita bisa tanya dalam diri kita, kemarin aku dengar firman, aku sudah lakukan belum ya? Berarti kalau kita belum lakukan, kita bisa jawab di dalam diri kita ini termasuk golongan orang yang apa? Orang yang bijaksanakah atau tidak? Seperti itu. Nah, dikatakan di sini Tuhan kasih perumpamaan, orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Artinya dia itu tidak ada usaha gitu ya. Dia tuh yang penting selesai, yang penting rumahnya instan, yang penting jadi kayak gitu. Dia dirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita tahu bahwa orang yang hanya mendengarkan tetapi tidak melakukan itu sama saja. Dia sudah dengar tapi dia tidak lakukan. Dia tahu itu salah tapi dia tidak lakukan. Dia tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan tapi dia lakukan seperti itu. Nah, Tuhan umpamakan dia itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Artinya apa? Pendiriannya itu tidak kuat, dasarnya itu tidak kuat karena dia tidak mendasari dirinya, pribadinya pada pribadi Yesus seperti itu. Maka ketika hujan datang, ketika angin, ketika banjir datang, maka dikatakan rumah itu rubuh, rumah itu langsung hancur dan hebatlah kerusakannya. Ini adalah model orang Kristen yang kedua, hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melakukan, tidak mendasari hidup pada Kristus. Maka ketika permasalahan datang, ketika pencobaan datang, ketika sakit penyakit datang, dia langsung down, dia langsung jatuh, dia langsung mungkin salahin Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Karena tidak ada kekuatan, karena tidak ada pribadi Yesus. Dan di dalam suatu rumah atau bangunan, atau mungkin teman-teman lihat bangunan apapun itu, yang paling penting itu adalah pondasi. Semoga apapun bangunan, kalau pondasi tidak kuat maka akan rubuh. Makanya kita sebagai orang Kristen, Tuhan tuntut kita, mau sepintar apapun kita,
sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepandai apapun kita, mari dasari hidupmu dengan Kristus. Biarlah Kristus yang menjadi dasar, menjadi pondasi hidup kita. Supaya apa? Ketika permasalahan datang, kita tetap kuat. Kenapa? Karena dasar kita kuat. Orang Kristen yang kuat itu karena dasarnya kuat. Siapa dasarnya? Batu penjuru, pribadi Yesus sendiri. Mari belajar untuk mendasari hidup kita terhadap pribadi Yesus. Nah, ketika kita orang Kristen ini sudah mendengarkan firman, kita rajin beribadah, tapi kita tidak lakukan, itu sia-sia seperti itu ya. Sama saya kasih sebuah ilustrasi kepada kita semua, pada saudara semua, bahwa kita mendengar kita ingin pergi nih, naik pesawat misalnya dari Solo menuju ke Kalimantan. Lalu kita dengarkan himbauan dari ini pramugarinya, suruh kita pakai sabuk pengaman, suruh kita pakai untuk tutup jendela misalnya, matikan handphone. Kita dengar tapi kita tidak lakukan, maka apa yang terjadi? Bisa saja kita akan celaka karena kita hanya mendengar pramugari itu suruh ini, tapi kita tidak lakukan. Mungkin ketika kita mau naik pesawat, maka kita akan mungkin terjatuh atau kita tergoncang karena kita tidak pasang sabuk pengaman kita. Kenapa? Karena kita cuma mendengar tapi kita tidak melakukan. Itu adalah ilustrasi yang sangat sederhana saya berikan. Tapi ketika mungkin kita dengar dan kita lakukan apa yang disuruh kita lakukan, maka kita akan tetap aman seperti itu. Kenapa? Karena kita lakukan, instruksinya kita lakukan. Jadi dikatakan di sini, menjadi orang Kristen, marilah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Jangan menjadi orang Kristen yang bodoh seperti itu. Ini dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini sama-sama orang yang percaya Tuhan, sama-sama orang yang datang kepada Tuhan, sama-sama orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, sama-sama orang Kristen yang datang beribadah, datang ke gereja. Tapi kita tengok tindakan. Jadi marilah kita menjadi orang Kristen yang bertindak. Marilah kita menjadi orang Kristen yang mempraktekkan, mengaplikasikan. Itu adalah orang Kristen yang bijaksana. Nah, tadi saya kasih judul khotbah saya, yaitu hidup ini pilihan. Menjadi kesimpulannya bagi kita, saudara semua, hidup ini pilihan. Kita mau model orang Kristen yang mana? Orang Kristen yang pertama atau orang Kristen yang kedua? Kita mau disebut orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Saya yakin dan percaya kita semua pasti ingin disebut menjadi orang-orang yang bijaksana. Tidak ada orang yang ingin disebut orang yang bodoh, termasuk saya. Saya tidak akan ingin disebut, wah kamu bodoh sekali, tidak. Tapi saya akan senang ketika saya disebut, wah kamu bijaksana sekali, seperti itu. Nah, kita tahu orang yang bijaksana, mari dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan dan jadikan Yesus sebagai dasar kita untuk hidup. Yesus dasar kita untuk melakukan segala sesuatu. Yesus adalah dasar kita untuk berbuat segala sesuatu. Jangan seperti orang bodoh tadi, cuman mendengar tapi tidak melakukan dan mendirikan rumahnya di atas pasir. Artinya dia mau instan-instan aja. Nih ada dataran nih, dia langsung dirikan rumahnya tanpa dia timbun, tanpa dia gali, tanpa dia kasih batu dan segala macam. Dia dirikan rumahnya secara instan. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang mengikut Kristus secara instan, tapi biarlah kita menjadi orang Kristen yang mengikut Kristus memang didasari karena Yesus, bukan karena hal-hal lain. Maka ketika apapun datang, pencobaan silih berganti datang dari kiri kanan, dari teman, dari keluarga, masalah perekonomian, perkuliahan, pendidikan kita. Mungkin kita ini sudah, tidak ada lagi alasan untuk berharap, tidak ada lagi alasan untuk tidak ada pengharapan gitu ya. Tapi karena kita punya pribadi Yesus tadi sebagai pondasi kita, maka kita tetap kuat. Mari, jadilah orang Kristen yang dapat memilih pilihan yang bijaksana. Jadilah orang Kristen yang dapat memilih pilihan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah khotbah kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa.
Bapa yang dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh meresponi firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.